يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita jelaskan hadis yang ke-9 tentang di antara sebab kebinasaan umat-umat terdahulu karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-10. Tentu banyak fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-10 ini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sahabat yang masyhur yang sering kali kita sampaikan, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'mal sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal, makanlah yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yutilu safar, yang dia melakukan perjalanan jauh, ash'asha akbar, rambutnya kusut, yamuddu yadayhi ila sama, mengadakan kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram wa bashrabuhu haram, akan tetapi dia memakan makanan yang haram, dia meminum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun haram.
wa ghudhiya bil haram, dan dia pun dikenyangkan dengan makanan-makanan yang haram, fa anna yustajabu lah, mana mungkin doanya itu diijabah. Rawahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, memberikan banyak pelajaran penting, faidah-faidah ilmu, dan inti dari hadis ini mengajarkan kepada kita tentang adab-adab dalam berdoa dan juga penghalang-penghalang dikabulkannya suatu doa, yaitu memakan makanan yang haram. Maka untuk lebih jelasnya kita akan bahas kalimat per kalimat, dan kita ambil faidah-faidah dari apa yang Rasulullah sampaikan, karena di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu jawami'ul kalim. Apa yang beliau sampaikan singkat, pendek, tetapi memiliki banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Thayyib maknanya adalah al-munazzih anin naqais wal uyub, itu artinya Allah Subhanahu wa taala bersih, suci dari yang namanya kekurangan dan juga cacat. Allah adalah zat yang maha baik. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, innallaha thayyibun, sebagian ulama mengatakan bahwasanya thayyib merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada pertanyaan apakah thayyib termasuk nama Allah, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan na'am, ya, thayyib adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang Allah adalah namanya At-Thayyib, berarti boleh seseorang diberi nama dengan sebutan Abdut Thayyib. Abdut Thayyib yaitu hamba dari zat yang maha baik. Dan juga ketika kita berdoa, boleh kita menyebut dengan nama At-Thayyib. Ya Thayyib, ya, terimalah amal ibadah, wahai zat yang maha baik. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Thayyib adalah termasuk nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menyatakan tidak, Thayyib bukan nama Allah. Kenapa? Karena biasanya kalau Nabi ingin menjelaskan tentang nama-nama Allah itu menggunakan ismul ma'rifah, pakai alif lam, ya, seperti As-Sami', Al-Aziz, Al-Basir, Al-Hakim, Ar-Razzaq, pakai apa itu? Alif lam. Tetapi dalam hadis ini dikatakan pakai isim nakirah, innallaha thayyibun, tidak dikatakan innallaha at-thayyib. Al-muhim, yang penting at-thayyib adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan at-thayyib, Allah adalah zat yang maha baik,
ini mencakup dalam segala hal. Yang pertama, baik dari ucapannya. Yang kedua, thayyib fi af'ali, dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. At-thayyib fi aqwali, artinya Allah adalah zat yang maha baik dalam perkataannya. Semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar. Semuanya baik, tidak ada kedustaan di dalamnya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujur dalam menyampaikan kabar, wa adla, dan adil dalam menetapkan hukum. Dan juga Allah berfirman, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dialah Allah yang mengucapkan kebenaran. Apa yang Allah sampaikan pasti benar adanya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan at-thayyib fi aqwali, baik dari setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, thayyib fi aqwali, semua perbuatan Allah itu baik. Artinya semua apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, baik berkaitan dengan ketetapan syariat maupun ketetapan yang terjadi di alam dunia ini. Semua yang Allah syariatkan baik bagi kita jamaah sekalian. Allah syariatkan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, sholat berjamaah. Di balik itu semua mengandung hikmah yang sangat banyak. Dengan disyariatkannya zakat misalnya, akan tegak apa yang menjadi maslahat hidup manusia, terpenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Dengan disyariatkannya sholat berjamaah, kita bisa berkumpul di satu tempat, saling mencintai, saling menyayangi, mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Salat, Allah syariatkan salat agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Maka dari sini jangan jadikan syariat yang Allah perintahkan kepada kita sebagai beban. Karena kalau kita jadikan perintah Allah sebagai beban, maka kita pun tidak semangat untuk mengerjakannya. Justru kita rubah. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah kebutuhan hidup kita. Beda, kita melakukan suatu pekerjaan, ya, kita anggap itu sebagai beban, dengan kita anggap itu sebagai kebutuhan. Kalau kita anggap itu sebagai kebutuhan, apalagi kita menikmatinya, ya, maka insya Allah akan mudah bagi kita. Dan juga Allah menciptakan apa yang ada di alam dunia ini. Tidak ada yang buruk, tidak ada maksud untuk menzalimi manusia. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kalau memang Allah tidak menzalimi hambanya, kenapa sih Allah pakai ciptain neraka segala? Kenapa sih Allah ciptakan syaitan? Kenapa sih Allah ciptakan iblis? Ya, yang seakan-akan dengan adanya iblis membuat manusia itu masuk neraka. Maka ingat ya mas sekalian, yang memandang buruk apa yang Allah tetapkan itu bukan Allah, tapi kita sendiri yang menganggap itu adalah buruk. Sekali lagi, semua takdir Allah itu tidak ada yang buruk, tidak ada maksud untuk menzalimi manusia. Hanya manusia sajalah yang memandang takdir itu buruk. Dengan diciptakannya iblis, tegak yang namanya jihad.
tegak al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dengan adanya iblis, Allah ciptakan surga. Dengan adanya iblis, manusia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ujian bagi manusia. Makanya bukan termasuk hikmah Allah kalau semuanya soleh. Contoh misalnya nih, kita memberikan latihan kepada anak didik kita. Maka bukan seorang pengajar yang baik kalau dari nomor 1 sampai nomor 50 dikasih tahu semua jawabannya. 1A, 2C, 3D. Kalau dikasih tahu nilainya gimana jamaah sekalian? Beda-beda enggak? Sama semuanya. Sehingga tidak diketahui mana yang sukses dalam belajar, mana yang tidak berhasil dalam belajar. Makanya kita nggak kasih tahu tuh soalnya, ya kan? Jawabannya seperti apa? Agar terlihat mana siswa yang pintar, yang cerdas, yang rajin belajar, yang malas. Nah, demikian pula Allah ciptakan iblis, tujuannya itu untuk menguji manusia. Ya, dan banyak hikmah-hikmah lainnya. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, maka konsekuensinya kata Nabi, la yakbalu illa thayyiba. Maka ini faedah yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Ini faedah yang kedua. Yang pertama tadi menetapkan di antara nama dan sifat Allah adalah apa? Thayyib. Faedah yang kedua, Allah tidak menerima kecuali yang baik dalam semua hal. Dalam perkara akidah, Allah hanya menerima akidah yang sahih. Adapun akidah yang batil, yang menyimpang, maka Allah tidak menerimanya. Karena berkaitan dengan akidah keyakinan itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beragama bukan hanya ibadah tok, bukan hanya memiliki akhlak yang baik saja, tetapi juga akidah kita dinilai. Allah tidak menerima akidahnya orang-orang Mu'tazilah yang mereka lebih mengedepankan akalnya, sehingga mereka menggugurkan banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima akidah yang mengandung kesyirikan, seperti akidahnya sebagian orang yang menganggap bahwasanya orang yang sudah mati itu bisa mengabulkan doa. Dia datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur. Allah tidak menerima akidahnya orang yang menganggap bahwasanya jin, syaitan bisa menimpakan madarat malapetaka. Karena adanya keyakinan seperti ini, dia memiliki akidah bahwasanya jin, makhluk halus memiliki pengaruh tentang adanya kejadian di alam ini. Sehingga apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka melakukan ritual sesajen, tumbal, mempersembahkan hewan sembelihan untuk makhluk-makhluk halus agar makhluk tersebut tidak ngamuk, tidak marah. Ya, sempat viral ketika terjadi gunung meletus, yaitu Gunung Semeru. Bukannya bertaubat kepada Allah. Orang yang beriman meyakini terjadinya bencana itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena apa? Perbuatan umat manusia yang mereka berbuat maksiat. Seharusnya bertaubat, tapi karena berangkat dari keyakinan yang batil, mereka anggap sebabnya gunung itu meletus karena penunggunya lagi ngamuk. Akhirnya mereka melakukan ritual apa?
sesajen, tumbang. Panen berhasil, para nelayan berhasil. Bukannya mereka bersyukur kepada Allah, tapi mereka melakukan ritual arung sesaji, sedekah bumi. Nah ini keyakinan, inilah keyakinan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu bertentangan dengan keyakinan ya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya akidah itu penting jemaah. Ya, di antara materi ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari adalah materi akidah. Justru ini harus kita jadikan sebagai skala prioritas. Sebelum kita belajar materi-materi yang lainnya, utamakan dulu masalah akidah, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang Rasul. Tentang Allah aja banyak orang yang salah paham. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah itu berada di atas arsy. Tapi banyak di antara kita, bahkan ada yang mengatakan Allah itu bersatu dengan manusia, Allah bersatu dengan makhluk. Dimanapun ada makhluk, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga dia punya kesimpulan berarti Allah bersama kita. Ya. Padahal akidah seperti itu tidak dibenarkan menurut syariat. Ini Allah tidak menerima model akidah kayak begitu. Demikian pula Allah tidak menerima kecuali perkataan-perkataan yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uh. Kalimat yang baiklah yang sampai kepada Allah, yang terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat pun kita berusaha, ya, di dalamnya adalah kebaikan. Jangan sampai terucap dari lisan kita kalimat-kalimat yang kotor, melaknat orang lain, nyumpahin orang lain, mencela orang lain. Karena ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil bali." Bukan termasuk seorang mukmin yang suka mencela, yang suka melaknat, yang suka berkata kotor. Basahilah lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir. Melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, kita membaca apa? Subhanallah, Masya Allah, ya, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Ini kadang lisan kita itu, ya, apalagi ya anak-anak kecil gitu kan, kalau ngomong itu nggak lepas dari kalimat-kalimat yang kotor. Bego lu, tolol amat sih lu. Nah itu kan, ajarkan anak-anak kita, tegur kalau ngomong kayak begitu. Ya, kadang juga orang dewasa marah sama anaknya dia bilang apa? Bangke lu. Nauzubillah jamaah sekalian, bisa jadi bangke beneran. Ya, jangan. Ya, lisan kita terucap ya kalimat-kalimat yang kotor. Nah, kemudian juga Allah tidak menerima kecuali amalan-amalan yang baik. Maka sering kita dengar amalan yang diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syarat. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Amalan yang dilakukan tidak didasari dengan keikhlasan, ria, Allah tidak menerima. Namun perlu digarisbawahi jamaah sekalian, dalam beribadah belum cukup niat yang baik.
Tetapi harus ada syarat yang kedua, berusaha menyesuaikan amal kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan yang kita lakukan untuk melakukan suatu amalan, kita sudah ngorbanin waktu, ngorbanin harta, ngorbanin segalanya untuk melakukan amalan. Kalau ternyata amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi, apa kata Nabi? Wahwa mardud, tertolak. Tertolak jamaah sekalian. Inilah bahaya bid'ah dalam agama. Zikir sambil berjoget, mana ada cara zikir seperti ini jamaah sekalian? Pernahkah Nabi menganjurkan seperti itu? Pernahkah para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ketika zikir joget-joget sambil pakai lagu? Gak ada. Paling ditawain tuh oleh Abu Jahal kalau kayak begitu. Ya, inilah kerusakan bid'ah dalam agama jamaah sekalian. Berusaha untuk mencocoki ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya amalan yang tidak cocok dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi itu tidak diterima? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami, bukan bagian dari agama kami, maka itu tertolak. Al-Imam Malik mengatakan, "Malam yakun yawma idzin dina, falam yakun yawmal dina." Di zaman Nabi kalau itu bukan bagian dari syariat, maka saat ini juga itu bukan bagian dari syariat. Maka daya kita berusaha beramal itu mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk ke dalam hadis ini, la yaqbalu illa thayyiba. Ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, Allah tidak menerimanya kecuali itu bersumber dari harta yang halal. Haji, sedekah, zakat. Maka berdasarkan hadis ini, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima sedekah seorang hamba kalau itu berasal dari harta yang haram. Ya, pergi haji, uangnya dari mana? Hasil korupsi. Nah, dia baik sama tetangganya. Tetangganya setiap bulan itu dikasih duit 100.000, 200.000, royal dia. Sama teman ditraktir. Pas ditanya, antum royal amat, masya Allah, dermawan banget antum. Emang antum dari mana duitnya? Biasa judi online. Menang nih, makanya saya bersyukur kepada Allah sedekah. Ya, apa kata para ulama? Orang yang begitu tuh cara ibadahnya, cara sedekahnya, seperti dia mencuci baju pakai air kencingnya sendiri. Kita cuci baju pakai air kencing kita, tambah bersih gak itu? Ya, tambah kotor. Dia menghajikan keluarganya, duitnya dari mana? Hasil saweran dangdutan. Ya, main judi, main togel, menang. Kadang begitulah jamaah sekalian. Ada orang yang prinsip beragamanya kayak begitu. Seperti mereka yang bekerja di bank ribawi, ya, dalam rangka untuk menebus dosa-dosanya itu, setiap bulan dia keluarkan gajinya 25% atau mungkin setengahnya. Maka ini enggak berlaku jamaah sekalian. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, dia baik sama orang lain, tapi boleh mencuri. Jangan ngikutin prinsip sedekahnya pitung. Pitung kan gitu ya. Dia mencuri dulu, ngerampok gitu kan, terus dia apain? Dia bagi-bagi.
Apa kata Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang bersedekah hasil mencuri? Kamu gak kasihan sama orang yang kau curi itu? Kasihanilah orang yang kau curi itu sebelum kau kasihani orang lain. Ya, jadi tidak diterima jamaah sekalian. Rasulullah juga mengatakan, la yaqbalullahu sholata bighairi tahurin wala shadaqatin bi gululin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil gulul. Gulul itu artinya harta ghanimah yang belum dibagikan tapi udah diambil duluan. Ya, termasuk juga gulul, yaitu para amil zakat, dia mengambil jatahnya sendiri. Termasuk gulul nguntil, tahu nguntil? Kurban sambil motong-motong kaki, torpedonya diumpetin, kakinya disimpan di tong sampah, ntar pulang udah pada sepi baru diambil. Itu namanya apa? Gulul. Gak boleh. Kita baru menerima kalau sudah dibagikan. Baik. Jadi Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang haram. Iya, ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Saya ini ada seorang anak yang kedua orang tua saya itu bekerja di tempat yang haram, bekerja di bank ribawi. Bapak ibu saya itu kerjanya di bank konvensional, yang jelas riba. Saya sebagai anak bagaimana Pak Ustadz? Maka ya, kalau memang dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, itu yang terbaik. Ya, dia memenuhi kebutuhan hidupnya hasil usahanya sendiri. Tapi kalau dia masih kecil, masih sekolah, tidak mengapa. Ya, yang berdosa adalah siapa? Orang tuanya. Karena disebutkan dalam satu kaidah, al-haramu likasbihi faharamun likasibihi faqat. Harta yang haram karena pekerjaannya, maka yang menanggung keharamannya itu hanya pelakunya saja. Adapun orang lain itu tidak mengapa. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, wa inna Allaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa itu? Yaitu perintah untuk memakan makanan yang halal. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang haram, yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Makanya Allah juga mengatakan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Baik, penggalan hadis ini memberikan beberapa faedah. Ketika Nabi mengatakan
Ya, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Ini memberikan faedah bahwasanya ada sebagian syariat umat-umat terdahulu itu juga disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang bertanya, hal syar'un man qablana syar'un lana? Apakah syariat umat-umat terdahulu merupakan syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya perlu dirinci. Yang pertama, jika syariat umat-umat terdahulu disetujui oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib untuk mengikutinya. Seperti ini nih, ternyata perintah memakan makanan yang halal tidak hanya ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga ditujukan kepada umat-umat terdahulu. Ya, apalagi jamaah sekalian, syariat umat-umat terdahulu yang ditetapkan di dalam Islam, menikah. Walaqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami telah mengutus para rasul sebelum kalian dan kami jadikan mereka berpasang-pasangan. Puasa sunat syariatnya Nabi siapa jemaah? Nabi Ibrahim. Memelihara jenggot itu adalah syariat umat-umat terdahulu yang disetujui di dalam Islam. Yang kedua, syariat tersebut diingkari, maka itu tidak berlaku lagi bagi umatnya Nabi Muhammad. Seperti misalnya apa? Bertaubat dengan cara bunuh diri, bolehnya menikahi adik satu keluarga, sudah dihapus. Dahulu menghormati orang lain dengan cara sujud di dalam Islam sudah dihapus. Puasa wisol, puasa yang bersambung dulu disyariatkan, sekarang sudah dihapus. Ya, jadi kita dapat ambil faedah dari penggalan hadis ini bahwa ada sebagian syariat umat terdahulu juga disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keberapa jemaah? Berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul, ya kan? Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal. Para rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Maka ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian, bahwa para nabi dan rasul juga mukallaf. Maksudnya mereka juga terbebani dengan hukum-hukum syariat. Ini adalah bantahan yang sangat telak kepada sebagian orang-orang sufi yang mereka mengatakan bahwasanya derajat keislaman orang itu ada 3 tingkatan. Ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Yang tingkatannya masih syariat, masih wajib sholat, masih wajib puasa. Nah ini nih, kalau sudah sampai derajat hakikat ma'rifat, berarti dia sudah sampai kepada derajat wali, maka boleh baginya untuk tidak sholat, ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Nah ini salah ya mas sekali, ini gak benar seperti ini.
Betapapun tingginya kedudukan seseorang di sisi Allah, tetap wajib untuk mengerjakan syariat. Bahkan ini diantara bentuk kekufuran bagi orang yang meyakini bolehnya seorang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, terbebas dari api neraka. Apakah kita pernah mendengar Rasulullah enggak sholat? Justru beliau sampai sholat malam, kakinya bengkak saking lamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, inni a'lamakum billah wa akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, yang paling tahu tentang Allah. Nabi enggak pernah meninggalkan sholat. Lah, ini ada ajaran yang mengatakan kalau orang sudah derajatnya wali, enggak apa-apa dia enggak sholat. Sekalinya sholat ke Mekah. Mana bapakmu, kau nggak pernah hadir ke masjid? Dia mah sholatnya bukan di sini, terus di mana? Di Mekah. Iya. Jadi ini secara logika jamaah sekalian, Nabi aja tidak pernah meninggalkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan, ya kan beda, antum sama mereka itu beda. La yariful wali ilal wali, kata mereka. Enggak ada yang mengetahui dia adalah wali kecuali wali juga. Ya, ilmu antum belum sampai di situ. Udah antum diam aja deh. Dari mana jamaah sekalian? Apakah Nabi bisa terbang jamaah sekalian? Tidak. Ya. Nah, kemudian ini juga memberikan faedah kepada kita, ya, pentingnya memakan makanan yang halal. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita jamaah sekalian, di mana kita harus menjaga diri kita dari asupan makanan yang haram, baik haram secara zatiyah maupun haram secara iktisabiyah. Haram secara zatiyah adalah makanan-makanan yang haram, bangkai babi, ya, khamr, itu adalah makanan yang haram. Atau secara iktisabiyah, yaitu usahanya. Jangan kita merasa iri dengan orang-orang yang kita lihat secara zahirnya, masya Allah, mereka bekerja dengan melakukan transaksi riba, tapi rumahnya gede, punya kolam renang, setiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Usahanya apa? Usahanya minjemin duit ke orang-orang, kemudian menggantinya lebih, gitu kan, rentenir, lintah darat. Jangan kita terpukau dengan apa yang ada pada dirinya jamaah sekalian. Ya, karena itu bukan menjadi standar kesuksesan seorang hamba di sisi Allah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para rasul untuk memakan makanan yang halal, maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memakan makanan yang halal. Pekerjaan yang kita lakoni, maka jadikan ini prinsip dasar. Yang penting berkah. Jangan kita terpukau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kalau ternyata mereka mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Lihatlah bagaimana para salafus saleh, mereka begitu perhatian dalam masalah ini jemaah. Terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, di mana ada orang yang mendatanginya, memberikan hadiah berupa makanan.
dimakan oleh Abu Hurairah. Setelah habis makanannya, orang ini mengatakan, ya wahai Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, makanan yang aku berikan tadi sebenarnya itu dari hasil usahaku sebelum aku memeluk agama Islam, di mana aku punya profesi sebagai dukun. Sebenarnya yang kalau udah ketelan mah udah kali itu, orang nggak tahu. Maka beliau pun memasukkan jarinya ke mulutnya, berusaha untuk memuntahkan. Dia muntahin, ya, dia muntahin. Ini menunjukkan di mana beliau begitu perhatian terhadap apa yang masuk ke dalam perutnya. Makanya Rasulullah mengingatkan, man nabata lahmuhum minas suhti fannaru awla bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak darinya. Kalau kita perhatikan ayat ini jamaah sekalian, Allah menggabungkan dua perintah. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makalah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Kenapa yang diperintahkan cuma dua? Dan kenapa digandingkan antara perintah makan dengan perintah amal soleh? Karena memakan makanan yang halal akan menumbuhkan semangat melakukan amal soleh. Sebaliknya, kalau orang bekerja di tempat yang haram, memakan makanan yang haram, maka dia malas untuk melakukan ibadah. Iya, masih panjang sebenarnya penjelasan hadis ini karena keterbatasan waktu kita. Ya, maka insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang berkenaan tentang masalah dampak buruk memakan makanan yang haram, kemudian adab-adab dalam berdoa, sebab-sebab terkabulkannya doa, dan penghalang-penghalang terijabahnya doa. Kita jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan gaji PNS? Halal. Halal insya Allah jamaah sekalian. Ya. Yang penting dia bekerja sesuai dengan prosedur, aturan, undang-undang yang benar, tidak makan gaji buta, dan tentunya dia tidak boleh menerima suap. Iya. Adapun kalau misalnya dia merasa subhat, di mana itu dari hasil pajak segala macam dan yang lainnya, maka sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang haram karena usahanya, maka yang berdosa adalah siapa? Pengusahanya saja. Contoh, bekerja di pabrik, yang namanya pabrik untuk memajukan pabriknya, kadang dia butuh modal minjemnya kemana? Ke bank. Yang namanya minjem ke bank, ada bunganya atau tidak? Ada bunganya. Gimana kita statusnya karyawan di pabrik tersebut? Tidak mengapa, boleh. Yang berdosa itu yang punya pabrik. Kalau semua hal yang berkaitan dengan riba diharamkan, jalan tol, jalan raya, uangnya kan pinjam, negara kita banyak pinjam kemana-mana ya kan, berarti kita nggak bisa kemana-mana kan. Jadi yang haram adalah pelakunya saja. Wallahu a'lam. Kalimat doa sebanyak 3 kali dalam berdoa termasuk sunnah Nabi dan sebab mustajabnya doa. Tergantung jamaah sekalian. Kalau memang Nabi menganjurkan untuk 3 kali untuk kita baca, kayak misalnya habis sholat astagfirullah, 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 itu 3 kali, itulah yang sunnah.
Tapi ya kalau tidak ada perintah untuk membacanya 3 kali, maka kita tidak boleh mengkhususkan bacaan hanya 3 kali. Sesering mungkin itulah yang terbaik. Karena nanti yang akan kita sebutkan di antara sebab terkabulkannya doa adalah merengek. Jadi memintanya itu jangan sekali 2 kali, tapi terus berulang-ulang. Makanya orang ini kan berdoanya apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia terus meminta merengek-rengek. Jadi gak harus berapa kali? 3 kali. Lebih bagus. Ya. Apakah akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Ahlu sunnah. Itu termasuk ya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjawab alaihi salam di dalam sholat ketika imam baca surat yang terdapat nama salah satu nabi? Tidak ada sunnahnya. Fi suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ya, tentunya penambahan kalimat ini butuh apa jemaah sekalian? Dalil. Ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat, di dalam sholat ada nggak dalilnya gitu? Karena kalimat-kalimat yang kita baca zikir di dalam sholat itu membutuhkan dalil. Ya, yang ada dalilnya itu adalah ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang neraka, maka kita berlindung kepada Allah. Dibacakan surga, maka kita berdoa agar bisa dimasukkan dalam surga. Tapi nggak semua kita samakan. Ya, nah, atau juga bagaimana cara menyarikan harta yang dapat secara haram ketika orang telah bertaubat, menyalurkan harta yang dapat. Perhatikan ya mas kalian, kalau harta itu hasil mencuri, korupsi, hasil suap, maka dia harus kembalikan, ya. Karena itu haram secara zatiyah. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya sampai dia mengembalikan. Itulah bahayanya koruptor, bahayanya merampok, mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang lain, ya, memakan gaji buta. Harus kembalikan kepada perusahaannya. Berbeda kalau misalnya usaha-usaha riba, maka apa yang sudah dia dapat maka tidak mengapa, tinggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.